الغربة في الظلماء من إطامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang pertama, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang tidak bisa dihitung sampai nanti sakaratul maut kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam kita sanjungkan kepada manusia yang selalu kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita sebagai umatnya bisa berkumpul di surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua BKM dan jajarannya, yang kami hormati asatidzah, yang kami hormati bapak-bapak dan anak-anak yang soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya kembali lagi untuk membahas kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Fathul Qorib. Sebelum kita membahas Fathul Qorib, mari kita doakan musannif mu'allif al-Fatihah dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nuril Fatihah. Sebelum pembahasan sebelumnya kita membahas fardu, dan sekarang kita pembahasan sunnah. Sebelum kita mulai tentang kesunahan, apa itu sunnah? Sunnah itu dalam kitab Al-Bayan ma yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala atas pekerjaan sunnahnya dan tidak wala yu'aqibu dan tidak berdosa
ala tarkihi, atas meninggalkan sunnah. Dikerjakan dapatlah pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pengertian dari guru Syekhul Haji Supramamun, kata as-sunnah sama sunnah. As-sunnah itu isim makrifat dari ilmu nahwu, langsung bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat as-sunnah isim makrifat sudah mengetahui isinya, langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kebiasaan dari perilaku Nabi Muhammad, apa yang dilakukan sehari-hari Nabi Muhammad, apa yang dikatakan dari mulut Nabi Muhammad, itu as-sunnah. Kita dengar hadis-hadis tentang perkataan Nabi Muhammad, kita sering dengar hadis-hadis tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu as-sunnatun Nabi Muhammad. Jikalau kita artikan sunnatun, tidak ada alif lam makrifat, nakiro, kalau ilmu nakiro itu umum. Sunnatun umum, secara umum, artinya tradisi yang baru. Bisa diartikan bid'atun. Bid'atun yang kita sering dengar itu bid'ah. Tapi ada arti lagi sunnatun, sesuatu perihal yang baru. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, man sanna fil islami sanatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa sanna membuat perihal yang baru dalam Islam, sanatan hasanatan, perihal baru itu yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala bagi yang mengikutinya. Pahala bagi yang mengikutinya. Contoh seperti tahlil, sunnah hasan. Contoh lagi seperti maulid, sunnah hasan yang dibentuk dari sunnatul ulama. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, nasihat sehingga sahabat yang hadir itu bersedih, menangis karena nasihat Rasulullah. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat. Wahai Rasulullah, saking rindunya, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, patuh serta taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah budak. Yang ketiga, sungguh
orang yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, dia akan mendapatkan perbedaan. Banyak perbedaan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak perbedaan antara khulafa, antara sahabat. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin." Wa'alaikum bisunnati, maka kalian teguhkan sunnah-sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa? Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, khulafaur rasyidin. Apakah ada berkumpul seperti ini ketika di zaman Rasulullah membahas kita? Apakah ada? Tidak ada. Ini dinamakan sunnah hasanah. Apakah ada di zaman Rasulullah membahas tentang membuka kitabnya lagi, pondok pesantren, apakah ada di zaman Rasulullah? Tidak ada. Berarti membuat sunnah hasanah, tradisi yang baru. Tapi di akhir hadis ini didiklah sunnah itu dengan geraham kalian, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Ketika saya buka kitab ini tentang ushul fikih, ada yang namanya taksis sunnah bisunnah, mentaksis hadis dengan hadis. Bid'atun wa sunnatun artinya sama, perihal yang baru, perkara yang baru, itu sama artinya dari sunnatun wa bid'atun. Yang tadi saya ungkapkan, taksis sunnah bisunnah, mentaksiskan tadi kullu bid'atin dolar yang sering kita dengar, kullu bid'atin dolar, tidak ada. Tapi bagi kita orang awam, pasti semua yang baru, tradisi yang baru, yang dibuat ulama yang baru, seperti tahlil ulama, para bukan tabi'in tapi ulama, semuanya doa. Harus adanya yang namanya ushul fikih, taksis bisunnah, taksis sunnah bisunnah, mentaksiskan hadis dengan hadis. Apa taksis yang man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amali biha aqdam min ghairi ayyan musamin ujurihim syai'un wa man sanna bil islam sanatan sayyah. Ternyata bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyah. Alhamdulillah, sebelum keluar pondok dulu di kelas akhir itu dipendam, dicuci otak tentang bid'ah.
Apa itu bid'ah? Apa itu liberalisme? Semua santri supaya nanti keluar tidak kaget. Oh, ini bid'ah. Apa yang dikatakan ini bid'ah? Oh, ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Sunnatul hasanah wa sunnatul sayyi'ah. Tradisi yang baru tapi baik, dan tradisi yang baru tapi buruk. Contoh tradisi baru tapi buruk juga. Apakah ada zaman khulafaur rasyidin? Tidak ada. Tradisi baru yaitu membuat kesyirikan, menyembah pohon. Sehingga jikalau ada seorang yang mengambil bid'ah, jangan kita ladeni. Yang ada hablum minan nas, kita rusak. Hati kita dengki. Kalau hablum minan nas sudah hati dengki, hablum minallahnya akan rusak. Sholat di samping kita berbeda, kita jadi ahli bid'ah. Sholatnya berbeda, hati kita tidak tenang. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Banyak perbedaan setelah Rasulullah meninggal. Dan lebih banyak lagi ketika khulafaur rasyidin tidak ada. Al-Quran sunnatul hasanah atau sunnatul sayyi'ah. Mushaf yang sekarang sunnatul hasanah atau sunnatul sayyi'ah? Sunnatul hasanah. Apakah dulu ada Al-Quran berwarna? Apakah ada dulu Al-Quran untuk menghafal tahfiz di pinggirnya ditandai? Ada? Tidak ada. Tradisi-tradisi baru ulama sekarang untuk mempermudah umat Nabi Muhammad SAW menuju surganya Allah. Kita langsung masuk itu arti sunnah. Kita masuk tentang kesunahan. Wa sunnahu ayyul wudu'i asyratu asya'a. Dan kesunahan wudu itu ada 10 perkara. Wa fi ba'din nasil matni asyru fisalin. Di dalam sebagian nas matan itu asrul fisalin, bukan asrul asya'a, tapi asrul fisalin. Bahasanya itu beda, tapi artinya sama. Yang pertama sunnah wudu at-tasmiyah. Apa itu at-tasmiyah? Awalahu wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyah itu sunnahnya di awal wudu. Wa aqalluha sedikitnya tasmiyah itu bismillah. Misalkan kita bismillah cukup. Wa akmaluha, dan sempurnanya tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyatu awalahu ata bi
apabila tertinggalnya tasmiyah di awal wudu, atau biha bi atnahi, melakukan tasmiyahnya di pertengahan. Fa'in taraka tasmiyatu awalahu ata biha bi asna'ihi, apabila tertinggal yang tasmiyah di awalnya, boleh melakukan di pertengahan wudu. Misalkan di awalnya lupa, terus ingat pas cuci muka baca bismillah, apa-apa. Di awal lupa, terus cuci tangan, membasuh tangan, tidak apa-apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Fa'in faradha minal wudu'i lam ya'ti biha, apabila sudah selesainya dari wudu, lam ya'ti biha, tidak boleh melakukan tasmiyah. Berbeda kalau makan, kalau di akhir masih bisa bismillahirrahmanirrahim wal akhir. Kalau wudu berbeda, tidak boleh melakukan tasmiyah. Yang pertama, wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal u'aini, sampai pergelangan tangan, qabla madmadati, sebelum berkumur-kumur, wa yaghsiluhuma, dan membasuh keduanya salasan, 3 kali. 1, 2, 3 kali. In taraddada fi tahrihima qabla idkhalihima al-ina'i, qabla idkhalihima ina'a al-mustamila ala ma'iduna kullataini, apabila ragu dalam mensucikan kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah, dan wadahnya itu mencakup airnya kurang 2 gula. Fa'il lam yaghsiluhuma kurihalahu qamsuhuma, dan tangannya itu belum membasuh, belum memasukkan ke wadah, maka hukumnya makruh. Contoh, depan ada wadah, ragu atas airnya 2 gula atau lebih dari 2 gula, kurang 2 gula atau lebih 2 gula, itu hukumnya makruh untuk memasukkan tangan ke dalam air. Wa in tayaqqana turahuma lam yukrahu lahu dhamsuhuma, apabila yakin, sudah yakin untuk mensucikan kedua telapak tangan, tidak makruh hukumnya, lam yukrahu, untuk memasukkan ke wadah. Wal yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga, wal madmadatu ba'da ghusli kaffaini, berkumur-kumur. Yang ketiga, berkumur-kumur ba'da ghusli kaffaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yaslu aslu sunnati fiha bi idkhali ma'i fi fammi, asli kesunahan di dalam berkumur-kumur
memasukkan air ke dalam mulut. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla fa in arada akmalu majjahu. Baik di dalam air, di dalam mulut, air di dalam mulut itu diputar-putar, dikumur-kumur, ada roh itu berkumur-kumur. Wamat jauh boleh dibuang, amla atau tidak. Fa'in arada akmalu majjahu. Jikalau air yang di dalam mulut yang berkumur-kumur airnya itu lebih sempurna, majjahu dibuang. Yang lebih sempurnanya dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan, jika pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika tidak bisa, mungkin lain waktu saya jawab. Jika ada pertanyaan. Pembahasan tentang kesunahan itu yang pertama tasmiyah, bismillah, yang kedua mencuci kedua telapak tangan, yang ketiga berkumur-kumur. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, saya minta maaf jika ada salah. Yang masih agak bingung itu tadi tentang masalah sunnah tadi. Tapi sepengetahuan aku yang awam, sunnah itu ialah ngikutin apa yang telah dicontohin sama Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, tapi tadi dari Ustaz Nabi sendiri menyampaikan ada sunnah yang dari ulama itu masuk pun sunnah gitu. Nah itu yang masih agak sedikit bingung aja sih San. Yang dari Ali Umar dan lain sahabat dari para sahabat yang mengerjakan, terus kita sampai saat ini untuk mengerjakan itu masuk hukumnya sunnah. Nah, itu aja yang agak bingung. Tapi sepengetahuanku sunnah itu yaitu apa yang dikerjakan sama Rasulullah kita yang kerjain itu yang namanya sunnah. Contoh kayak sholat sendiri. Sholat itu kan karena di samping kewajiban dari perintah dari Allah memang Rasulullah mengerjakan, itu kita dapat bagian dari pahala sunnah. Mungkin begitu ya Sobat. Tapi agak bingung gimana sih? Iya, mohon maaf ya, Pak Santi. Mungkin pembahasan as-sunnatu wa sunnatu itu beda perkataan kalimatnya. As-sunnatu itu ada alif lam ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui kebiasaan siapa. Ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. As-sunnah makrifat, isim makrifat kalau di mengaku itu isim makrifat sudah diketahui. Kesunahan ini, kalimat sunnah ini langsung dituju kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis sunnatun
yang tadi saya katakan. Pertama, di dalam hadis ini sunnatun tidak pakai alif lam. Sunnatun khulafa'ir rasyidin. Tidak pakai alif lam. Karena sunnatun ini luas. Diartikan luas. Dan yang hadis yang kedua yang saya bacakan, yang hadis pertama ada lagi. Man sanna fil islami sunnatun hasanah, tidak pakai alif lam. Jadi sunnatun itu artinya perkara baru. Perkara baru yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Bisa dikerjakan oleh khulafaur rasyidin, bisa dikerjakan oleh tabi'in, bisa dikerjakan oleh tabi'in, bisa dikerjakan oleh ulama kita. Contoh, sebelum para tabi'in membaca kitab itu sholat sunnah. Sholat dulu. Sebelum Imam Syafi'i menulis kitab itu berwudu, sunnah. Tradisi baru, tapi hasanah yang baik. Tradisi barunya Imam Syafi'i sebelum menulis kitab wudu, sholat sunnah, baru nulis kitab. Maksudnya Pak Sandi itu selama ini yang kita tahu ketika mengerjakan sunnah itu bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pekerjaan sunnah yang bersandarkan kepada khulafaur rasyidin, baik tabi'in ataupun ulama-ulama. Tapi mungkin di sini hanya coba sharing aja ya. Kita kasih coba contoh bahwasanya memang Nabi pernah mensabdakan bahwa ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para sahabatku atau khulafaur rasyidin. Nah, contoh yang sering kita lakukan yang kita ngikutin sunnah sahabat atau sunnah khulafaur rasyidin, contohnya tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan ketika sahabat Sayyidina radhiyallahu anhu, termasuk rakaat tarawih yang 20. Karena yang dicontohkan Nabi itu 11 berserta witir itu 10 yang dicontohkan Nabi. Nah, ketika kita mengikuti sunnah khulafaur rasyidin atau para sahabat, itu pun termasuk mengikuti sunnahnya Nabi. Karena Nabi sebelum wafat itu, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah khulafaur rasyidin atau para sahabat. Mungkin gitu Pak Sandi. Akhirnya berurutan turunnya ke para tabi'in dan para sahabat. Dan mungkin terkait bid'ah tadi pun yang dibahas Ustaz, itu juga memang terbagi dua, ada bid'ah dolalah dan ada bid'ah hasanah. Dan termasuk yang rincian daripada sunnatun atau as-sunnah yang tadi alif lamnya menjadi ma'rifat. Mungkin itu Pak. Jadi tidak selalu kita menjalankan sunnah itu bersandarkan kepada Nabi, tapi juga ada sunnah-sunnah yang kita jalankan yang mengikuti para sahabat, termasuk pembuatan. Karena hakikatnya pun kayak Al-Quran pun itu tidak ada harokat, tidak ada titik, hanya garis-garis saja. Yang memberikan harokat dan titik itu ya para ulama dari para sahabat tabi'in dan terus. Mungkin itu Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Allah